Baik, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulure, saya Makes. Saya ingin menyampaikan pendapat ya bahwa kenapa kepailitan menurut saya tetap menjadi jalan terbaik untuk asuransi Wana Arta dan untuk nasabah Wana Arta tentunya ini akan bermanfaat sangat baik. Jadi banyak yang bilang kalau pailit itu sebetulnya akhir dari segala-galanya, malah menjadi suatu momok yang cukup menyeramkan. Ya, jadi di sini mungkin teman-teman masih lihat, masih ingat ketika dahulu saya melakukan permohonan PKPU. Ya, nanti kalau di PKPU waktu itu kita mesti negosiasi dan masih terjadi kekosongan hukum karena di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tidak mengatur soal PKPU. Ya, jadi kedudukan nasabah di dalam PKPU itu tentunya kalau nggak pegang jaminan mesti disebut konkuren. Ya, yang hak-haknya itu belakangan kalau di PKPU jadinya. Jadi itu memang harus mesti dengan kesepakatan. Tapi begitu tapi kalau sekarang saya kalau Wana Arta itu kita mohonnya pailit, itu yang saya mau bicara. Ya, jadi hak kita tentunya kalau kita tidak pailit ya, kalau kita tidak pailit nih ya, kita nggak pailit ya. Jadi nasabah itu haknya tentu yang mesti diutamakan itu masih pajak dengan buruh, karena pajak dengan buruh itu boleh dibilang dia haknya paling tinggi, kreditur preferen. Ya, jadi hak-haknya itu sampai sekarang kita itu tetap, jadi yang didahulukan itu buruh pajak nih sekarang. Ya, kalau pajak datang ya didahulukan itu pajak sama buruh. Ya. Kemudian kalau ada yang Wana Arta punya utang dengan separatis, itu separatis pegang hak tanggungan itu didahulukan. Ya. Jadi itu yang saya mau bilang, hak kita belakangan. Sekarang nih, posisi sekarang. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi nih? Makanya saya minta pailit. Kan banyak kemarin pada saat Zoom juga nanya posisi kita gimana ya. Kalau saat sekarang pajak buruh itu diutamakan, kita paling belakang. Ya, itu yang selalu saya juga sampaikan. Kenapa? Ya, kita sekarang kedudukannya ini masih seperti ini. Kalau ada tukang pajak datang juga mesti dibayar tuh pajak yang buruh segala. Terus kalau ada yang Wana Arta pinjam uang ke bank, masih didahulukan yang separatis yang pegang jaminan itu kan boleh bereksekusi tanggungan. Nah, tapi kalau kita sekarang mempailitkan, nah ini berubah kedudukan kita. Ini yang saya mau sampaikan. Ya, makanya kenapa bisa saya bilang berubah? Karena ada ketentuannya di Undang-Undang 40 tahun 2014 di pasal 52. Ya, jadi pailit yang kita harus ajukan dengan persetujuan OJK. Makanya kita mohon kepada OJK untuk mau mengabulkan permohonan pailit kita. Tapi di satu sisi kedudukan kita ini menjadi preferen, yang preferennya istimewanya dikatakan oleh undang-undang itu jauh di atas yang lain. Jadi seharusnya ya kalau kita sudah pailit, ya kemarin banyak nasabah yang tanya kalau sekarang kita kedudukan bagaimana? Ya saya bilang ya kita paling ya mesti pajak buruh kan diutamakan. Terus kalau separatis ya mesti yang diutamakan itu tentunya ya masih jelas ya pasti yang pegang hati. Tapi kalau sekarang pailit kita dikabul, nah ini kenapa saya minta pailit dikabul. Ya kan beda statusnya nih. Kalau udah pailit dikabul kan dibilang dan hal status dia pailit, kita ini pemegang polis harus diutamakan jadi preferen yang di atas hak yang lain. Ya, jadi mau tagihan pajak, mau tagihan buruh, ini undang-undang lebih tinggi itu soalnya ditulis dengan tegas di atas hak-hak lainnya. Kita dulu dibayar, ya pemilik polis ini didahulukan di atas pemegang-pemegang hak yang lain. Kalau pailit ya, dan kalau pailit nih, kalau kemarin kan yang tanya sama saya, sekarang bagaimana posisi kita? Ya itu saya jawab sekarang ya posisinya. Nah, tapi kalau kita berhasil di gol, karena belum terjadi kondisi kan. Nah, sekarang misalnya pailit. Nah, kalau pailit bagaimana Pak Beni? Nah, kalau pailit kita lihat pasal 5253-nya kan udah ada. Kita preferen ya, dan kita jadi didahulukan di atas hak lain. Jadi kita nomor satu ya. Kalau ada yang lebih tinggi dari nomor satu ya kita lebih tinggi dari itu gitu. Ya, jadi di atas pajak, di atas buruh, bahkan di atas yang pegang-pegang HT pun juga mestinya kita tetap didahulukan karena kita preferen. Ya, kita preferen, kita di atas. Ya, kita bisa berhak minta aset-aset itu didahulukan untuk para pemegang polis. Kan begitu. Nah, terus untungnya apa Pak? Kalau
Kalau Pak Benny kalau ada di perusahaan asuransi yang lain bisa ngomong mending PKPU, damai. Kalau yang satu lagi bisa kita pilot gini. Kalau nasabah di pengusaha yang masih bayar, masih ada harapan, masih bisa diajak bicara, ya kita tentu damai, lebih tenang. Kenapa? Karena ya toh kita selama kita masih ada kuncinya, kita kasarnya masih ada perangkat hukumnya yang masih bisa menekan, ya tentu kita juga, dan masih ada win-win solution, masih ada etikat baik dari kedua belah pihak, tentu kita pilih yang win-win solution di mana kita lunas dibayar. Tapi kalau perusahaannya kabur, ya diduga juga bahwa kabur dana nasabah. Nah terus kita nego sama siapa? Nah terus kalau ada katanya direktur baru suruh nanganin aset, misalnya asetnya 200 atau 300 M suruh nanganin 15 T, ya orangnya kabur, bingung, direksinya juga. Walaupun sekarang nggak tahu ya, mungkin belum disetujui oleh OJK juga, tapi direksi Wana Arta pun sekarang sudah pada mengundurkan diri semua kan begitu pejabatnya. Nah ini bagaimana? Walaupun belum disetujui, harusnya tapi dilihat dulu ya, mereka bisa disetujui nggak oleh OJK. Nah di sini yang kita lihat nih, mau ganti pejabat berapa kali pun kalau pemegang dananya secara realistis nggak ada. Karena kalau sekarang sudah masuk ya, boleh dibilang suatu data ya, datanya di situ secara realistis kita udah tahu nih sama-sama ya, apa yang kita tahu nih sama-sama, terjadi sentimen negatif ya karena pengusahanya kabur. Saya tanya, kalau investor datang dia tanya asetnya berapa, 200-300 M misalnya ya, kemudian penyelesaian kewajiban 15 triliun, apakah ada pengusaha atau investor itu yang mau masuk? Mikir dua kali dia, apalagi di PKU seluruhnya. Nah sekarang dana bisa tergerus nih untuk bayar karyawan, untuk mobil-mobil juga pada turun nilai asetnya. Ya, kemudian nanti kalau 3-4 tahun lagi baru selesai dengan proses perdata atau pidana, itu sudah inflasi. Nah terus itu kita suruh tungguin dengan 4 tahun lagi baru nanti dikembalikan kepada korban, dibagikan. Itu juga jadi repot. Tapi kalau mekanisme kepailitan, kita mohon pilot, itu dalam 60 hari majelis hakim wajib memutuskan. Ya, kemudian kalau udah pilot kemudian ada aset yang kita cek di Wana Arta ini, loh kok ini tinggal tulang belulangnya nih, ternyata asetnya dicek ada aliran dana ke si Evelyn, ke Manfred, wah ini dananya ada lagi nih ke dana yang pejabat lainnya nih, Wana Arta kok nerima nih ada dugaan cuci uang dan dananya ini harusnya punyanya Wana Arta. Itu bisa lakukan gugatan lain-lain sesuai pasal 3, langsung gugatan lain-lain Undang-Undang 37 tahun 2004 itu undang-undang mengenai PKPU dan kepailitan, itu bisa diminta gugatan lain dalam 60 hari, itu hakim wajib untuk mengabulkan meskipun memang masih bisa kasasi ya. Tapi sifatnya kan udah serta-merta, udah boleh bekerja kuratornya. Dan kuratornya yang independen, dia boleh melakukan audit, boleh melakukan penelusuran dana, bisa cek ya. Tapi dan itulah manfaatnya untuk pilot. Jadi pilot itu bukannya, nah justru kalau sekarang nih Wana Arta nggak pilot justru bahaya. Siapa yang kontrol itu uang 200 M sisa itu? Kalau keburu amblas itu habis, nggak ada yang freeze, nggak ada yang membekukan, tahu-tahu dipakai untuk bayar gaji direksinya, atau diduga untuk bayar karyawan yang lainnya, diduga juga untuk bayar kebutuhan lainnya, untuk nasabah nggak kebagian. Padahal kalau dia pilot kita preferen naik pangkat ya. Tapi kalau sekarang tidak preferen, ya kita paling belakang nih nasabahnya dibayar karena uangnya habis tuh untuk bayar karyawan. Makanya kemarin di Zoom pun ada yang tanya juga, saya kasih tahu ya posisi sekarang seperti itu kita ya, masih karyawan nanti dibayar aja bayar. Tapi kalau nanti kita udah jadi preferen ya, jadi ketua preferen di pilotnya dikabul ya, dengan catatan dikabul loh. Nah itu keuntungan kita ya, naik kita, jadi kita yang didahulukan dibanding yang lain-lain itu tadi. Kita yang paling pertama yang harus dibayar. Jadi dan udah gitu kuratornya pun bisa bekerja cari aset. Jadi gini, kalau Wana Arta dilikuidasi katanya aset, walaupun ada ketentuan POJK katanya Pak saham pemegang pengendali juga itu harus para pemegang saham pelaku usaha yang melakukan para pelaku usaha yang melakukan usaha di bidang ini juga bisa bertanggung jawab pribadi. Tapi kan itu perlu upaya hukum lagi, ya mungkin nanti perlu kita pidanain, kita perlu perdatain lagi ya kan. Tapi kalau pilot kan, wah ini ada aset, kita audit langsung, kita gugat lain-lain, masuk ke model pilot ya, dengan putusan hakim ya langsung itu kuat
kurator pun diawasi kok oleh hakim dan hakim pengawas. Ya kita juga para kreditur para juga bisa mengawasi ya, dan debitur kan juga kabur. Saya tanya kita mau nego sama siapa kalau debiturnya kabur? Mana etikat baiknya? Ya kan, RPK mau sampai lebaran kuda kita duga juga ini akan ditolak terus. Tinggal tunggu waktu. Nah kalau udah tunggu waktu izin dicabut ya, izin dicabut kita tidak pilot nih, tidak pilot. Nah terus kepentingan kita ini bagaimana nih pemegang polis? Sementara kita harusnya preferen yang tadi saya bilang. Itulah keuntungan pilot. Nah kalau toh mau perusahaan jalan pun sebenarnya kurator bisa bisa melakukan going concern ya untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Tapi kalau yang nggak memungkinkan going concern ya dilakukan pemberesan kan begitu. Ya, jadi kurator bisa langsung bekerja optimal untuk kepentingan nasabah. Jadi jangan ada satu salah paham kalau pilot justru merugikan nasabah, kalau yang mana harta enggak. Menurut saya pilot ini walaupun nasabah rugi tapi meminimalisir kerugian yang lebih besar dibanding dia tidak dipilotkan. Ya, makanya di sini kita minta OJK juga tolonglah kabulkan ya permohonan pilot kami. Jangan ada dugaan Anda ini mementingkan ego ya, reputasi dan sebagainya, padahal Anda harus sadar ya OJK diduga kuat ini. Saya tidak bilang dengan OJK yang pejabat baru, yang pejabat lama ini diduga kuat sudah gagal. Ya, sudah gagal Anda mengawasi dan ada duga diskriminasi. Tapi kami appreciate dengan OJK yang pejabat baru ya. Karena dengan adanya pergantian dengan OJK, kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Frederika. Makanya kami juga ingin ketemu lagi. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi ya kepada Ibu Frederika dan kawan. Dan kemarin setelah di bawah pengawasan dengan ditunjuknya pimpinan OJK yang baru Pak Mahendra. Nah saat ini OJK juga banyak dialog dengan PP. Saya pun puas ya, udah berapa kali saya diundang untuk bincang-bincang. Meskipun tujuan kita belum tercapai juga, tapi pelan-pelan saya harap akhirnya OJK bisa memahami apa yang kami maksud. Makanya sekali lagi kami minta kepada OJK kabulkanlah permohonan pilot kami demi perlindungan kepada seluruh pemegang polis yang menjadi nasabah kami. Ya, karena yang tadi saya bilang, sekarang ini posisi nasabah terpuruk. Kita nggak pegang jaminan apa-apa. Yang sakit, yang apa juga nggak ada kita pegang sertifikatnya atau apa. Jadi kita nih mau dibayar malah paling akhir nih kalau sekarang. Tapi kalau kita berhasil pilot kan, kita itu malah diutamakan ya. Kita naik kelas jadi kreditur preferen ya. Ini rasanya dulu pernah saya bahas juga pada saat saya melakukan PKPU Kresna dulu ya, tentang kalau pilot ini preferen ya. Ya tentunya memang kalau pilot ya semuanya tentu yang kita tahu lah, memang dan satu-satunya harus sudah pemberesan ini khusus untuk pengusaha yang sudah nggak bisa diajak bicara lagi. Kalau yang bisa diajak bicara ya mungkin bisa PKPU dulu ya, PKPU asal dia laksanakan skema, atau kalau dia nggak laksanakan pun kita bisa batalkan homologasi, bisa jadi pilot ya kan. Nah kalau ini kan sekarang karena memang harus ada persetujuan OJK, makanya kami juga minta perhatian dari OJK untuk mengabulkan ini semua. Jadi tadi saya udah terangkan secara panjang lebar ya, untungnya kalau pilot. Jadi pilot itu pun bukan hanya warna harta aja, nih kita bisa luas nih. Kurator kalau lihat ada aliran dana ke PT Faden, ya PT Faden pun digugat kalau itu memang, dan gugatan lain kalau memang harusnya aset yang ada di PT Faden itu masuk ke budal pilot, bisa dengan gugatan lain. Loh kelihatan ternyata ada transaksi, ada aliran dana yang tadinya punya warna harta kok bisa mendadak pindah tanpa apa-apa ke PT Faden kepada Manfred Refli misalnya, diduga seperti itu. Ya bisa langsung gugatan lain ya, langsung gitu. Dan dalam 60 hari wajib dikabul, dengan catatan memang baru bisa dilakukan kalau memang sudah dikabul terlebih dahulu pilotnya. Makanya sesuai pasal 51 ya, kami akan rajin bersurat kepada OJK juga sampai bisa dikabulkan. Dan kami mungkin akan melakukan ya kalau perlu ya, kami juga akan mohon izin lah kalau terpaksa ini juga sampai berlarut, mungkin kami akan melakukan aksi damai juga ya dengan prosedur hukum yang berlaku ya kepada OJK supaya bisa membantu kami nasabah. Kasihan yang sakit, yang sudah tua, yang bahkan yang sehat pun perlu hidup, bayar uang anak sekolah. Kemarin saya dengar dari salah satu nasabah bincang-bincang itu kasihannya, ada yang sampai kalau saya cerita dia masuk di berbagai asuransi ya,
itu mungkin juga banyak nasabah-nasabah yang mengalami kesulitan, apa enggak anaknya mungkin putus sekolah karena nggak bisa bayar lagi. Ada yang sakit, ibunya ada di ICU, mungkin terpaksa ditarik pulang, padahal itu harusnya nyawa bisa diselamatkan dan bisa pengobatan lebih baik. Banyak korbannya ya, apa orang sakit bisa ditunda 3 tahun lagi baru diobatin, padahal perlu beli obatnya sekarang atau masuk rumah sakitnya sekarang. Kan nggak bisa, nasabah perlu penyelamatan sekarang. Apa harus tunggu 4-5 tahun lagi nilai mata uang sudah jadi inflasi, ya kan? Nah kalau sekarang kan serta merta, kalau OJK mau sadar, mau mengerti, mau mengkaji, mau tidak ego, ya kan? Makanya kami minta tolonglah dari OJK kalau ada yang expert, tolong bincang-bincang dengan kami. Ya kami siap untuk berdiskusi, tukar pikiran. Kalau kami salah pun kami siap belajar. Tapi coba OJK bisa tawarkan nggak solusi yang lebih baik daripada mohon pilot? Mana? Coba kita bicara, kalau perlu kita adakan diskusi ilmiah ya, kita bicara panjang lebar. Mana coba kelemahan dari usulan saya ini kalau OJK harus menyetujui pilot? Mana alternatif yang bisa bayar nasabah lebih cepat? Jalur pidana yang tadi saya udah bilang tungguin dulu 6 tahun, ya ini aja 2 tahun laporan polisi, tersangka mesti nyari Evelyn Manfred, belum naik ke jaksa, PNPTM APK. Ya kalau mau gugatan perdata juga lama ya kan. Nah ini ya saya juga minta perhatian daripada OJK ya, tolonglah kabulkan semuanya ini ya, kabulkan ini alternatif. Kalau arbiter misalnya kita lewat arbitrase pun itu kan yang bisa digugat bukan prestasi, hanya warna hartanya. Lah kalau sekarang nasabah rame-rame bikin gugatan arbitrase dananya cuma ada 200M, nasabah 15T, bagaimana baginya kan? Sementara itu yang bisa jadi pihak hanya warna hartanya kan begitu. Nah sementara kalau kita melakukan melalui pilot, nah kurator walaupun sekarang warna hartanya dulu nyatakan pilot, kurator mencek aliran dana, ada aliran dana yang masuk ke pribadi yang harusnya milik perusahaan, kurator itu bisa melakukan gugatan dan lain dalam 60 hari langsung wajib dikabulkan, dan kalau dikabulkan juga masuk ke model pilot, bahkan untuk kepada jaksa pun bisa ya dilakukan. Kalau ada aset-aset yang disita kejaksaan ternyata ini harusnya layak masuk model pilot, kurator bisa melakukan gugatan juga dan bisa dikabulkan, itu bisa masuk lagi ke model pilot. Ya, demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau perbuatan yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf. Salam sehat semuanya.